Sahabat yang baik, salam sehat. Mari saya bacakan naskah Cari Angin terbitan Koran Tempo 25 Juli 2020. Masih dalam situasi di mana wabah COVID-19 belum mereda. Karena itu tema dan judul tulisan rubrik yang ringan di hari libur ini masih dalam suasana pandemi. Judulnya Level 4. Oke? Saya bacakan dengan santai dan mungkin banyak ada cetukan yang agak berbeda dengan teks aslinya. Maklum bahasa lisan tentu beda dikit-dikit dengan bahasa tulisan. Saran saya, ayo berlangganan koran Tempo digital agar tidak ketinggalan informasi yang bermutu. Jangan percaya berita-berita hoax. Saran lainnya, ya tentu ikuti terus channel saya ini, like, share, dan subscribe. Oke, saya bacakan. Level 4. Hari ini berakhir pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat PPKM level 4 setelah berlangsung selama 5 hari. PPKM level 4 sebagai ganti dari PPKM darurat yang sudah diberlakukan sejak awal bulan ini. Akankah level 4 akan diperpanjang juga? Atau turun menjadi level 3? Syukur-syukur level 2. Bersiap-siaplah menunggu pengumuman malam ini. Tapi seberapa banyakkah masyarakat yang paham apa arti PPKM level 4? Apa bedanya dengan PPKM darurat, PPKM mikro, dan yang dulu disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar? Mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu, atau malah tidak mau tahu. Masyarakat kelas bawah, terutama yang berada di pedesaan, tidak peduli dengan pelabelan ini. Mereka tahunya hanya memakai masker. Kalau tidak memakai masker bisa didenda. Mereka disekat di jalan-jalan umum dan harus pandai mencari jalan tikus. Mereka sebenarnya tidak ingin membangkang. Mereka hanya mencari nafkah di luar rumah. Bahwa PPKM level 4 berkaitan dengan rekomendasi WHO, mereka tidak hirau. Mereka tidak mau tahu. Menurut WHO, level 4 adalah situasi di mana ada lebih dari 150 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk. Lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk. Dan lebih dari 5 kasus meninggal dunia per 100.000 penduduk. Level 4 ini adalah level yang tertinggi. Dan Indonesia sudah memegang juaranya. Yang parah, dan ini sesungguhnya aneh, masyarakat justru mulai cuek dan tak peduli perkembangan wabah. Bisa jadi informasi yang kurang jelas sampai ke bawah.
atau masyarakat mulai menghindari informasi soal pandemi. Mereka terbujuk kampanye untuk menutup mata dan telinga terhadap informasi pandemi. Kampanye itu banyak diiyakan dan justru dianggap benar. COVID-19 hanya ada di siaran televisi dan di media sosial. Begitu kalimat yang banyak disebut-sebut. Logika berpikirnya begini, kalau kita tak mendengarkan kabar apapun soal COVID-19, maka hidup kita tenang. Jadi, kabar itu bukan saja tak perlu dibaca dan didengar, juga tak perlu disebarluaskan. Ini sesungguhnya kampanye sesat dan malah sering disebut berpikir positif tapi mengandung racun. Karena ketenangan yang didapat adalah ketenangan semu. Jika informasi tentang pandemi itu kita tutup-tutupi, bagaimana kita membuat perencanaan untuk memantau keberadaan virus? Lagi pula kampanye semacam ini hanya membuat virus ini bukan lagi musuh kita bersama. Kita justru harus selalu terbuka dengan informasi perkembangan wabah dan mencari tahu perkembangannya terus-menerus agar kita bisa melawan bersama-sama. Memang sudah lama berseliweran info-info yang justru membuat penanganan COVID-19 makin terganggu. Misalnya, isu yang menyebutkan rumah sakit yang selalu mengcovidkan orang yang meninggal untuk mendapatkan dana pandemi. Ada lagi yang mempertanyakan angka kenaikan kasus harian. Di mana lokasi testingnya? Di mana yang positif dirawat? Di mana saja isolasinya? Tidak pernah dijelaskan ke masyarakat. Belum lagi tersiar adanya alat tes palsu dan seterusnya, termasuk surat vaksin yang bisa dipalsukan. Pertanyaan-pertanyaan begini tak pernah dijawab tuntas, dan ini juga menyuburkan kampanye sesat agar kita berhenti mengikuti berita COVID-19. Apalagi ditambah oleh pemerintah yang tidak konsisten dalam banyak hal. Dimulai dari vaksin berbayar yang dibela habis-habisan oleh menteri, yang ternyata kemudian dibatalkan Presiden Jokowi. Perpanjangan PPKM darurat yang simpang siur awalnya. Ada yang menyebut diperpanjang sampai 6 minggu, seolah-olah itu sinyal dari Menteri Keuangan. Lalu disusul pernyataan Menko PMK Muhajir yang menyebut PPKM darurat diperpanjang sampai akhir bulan. Terjadi kesimpang siuran informasi. Entah mana yang benar. Ternyata Presiden memutuskan PPKM itu cuma diperpanjang 5 hari. Dan itu pun dengan ganti nama PPKM level 4. Masyarakat jadi melihat ada yang tidak padu dalam mengelola informasi publik. Dan mudah menduga-duga pemerintah tidak satu kata pula dalam menangani wabah. Yang lebih parah lagi, konsistensi juga banyak terjadi di luar urusan COVID-19.
Ini semua mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Misalnya, ucapan Presiden Jokowi yang memperkuat KPK, ternyata KPK jadi makin lemah. Polemik tes wawasan kebangsaan yang menjerat 75 pegawai KPK berlarut-larut. Kini bahkan Ombudsman merekomendasikan agar 75 pegawai KPK itu tetap dilantik sebagai ASN. Banyak hal yang merusak citra pemerintah. Yang terbaru misalnya, soal jabatan rangkap Rektor UI menjadi komisaris di Bank BRI. Rangkap jabatan yang melanggar statuta itu justru diselesaikan dengan aturan statutanya yang diubah oleh keputusan Presiden. Ini sempat menjadi bahan candaan di media sosial. Malu juga untuk mengutipnya di sini. Lucunya, setelah jabatan rangkap diperbolehkan oleh statuta yang sudah diubah, Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro justru mundur sebagai komisaris. Wah, ini dagelan macam apa ya? Dagelan kenegaraan ini memang tidak ada hubungan dengan pandemi. Tidak ada hubungan jabatan komisaris dengan COVID-19. Namun karena terjadi di saat rakyat nyaris kehilangan pegangan aturan yang mana harus diikuti, maka banyak aturan soal pandemi pun kena getah. Mau PPKM mikro, mau PPKM darurat, level 4, masyarakat jadi cuek. Masyarakat sudah terlanjur berpikir, toh nanti akan diubah-ubah lagi seenaknya aturan itu. Ini yang sesungguhnya bisa membuat rantai penularan virus makin sulit diputus. Karena apa? Kebersamaan sudah mulai rapuh. Kepercayaan sudah mulai merosot. Lantas besok dan hari-hari selanjutnya kita mau ke level berapa untuk PPKM ini? Demikian cari angin kali ini. Intinya, mari kita kembali memperkuat kebersamaan kita dalam menghadapi virus ini. Namun kita berharap pemerintah konsisten menegakkan aturan. Salam sehat dan jangan lupa memakai masker.